Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kutipan dan sistem rujukan yang beranggotakan Sekar Intan Wulandari, Dia Wulansari, Nur Rosdiana, Erina Dwi, dan Jenny Fatmawati. Kutipan dan sistem rujukan, salah satu aspek di dalam penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dan sistem rujukan sangat berperan penting dalam sebuah penulisan bahasa, terutama dalam pembuatan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pengabdian seseorang kepada keabadian perubahan. Melalui tulisan karya ilmiah, seseorang sedang menginformasikan ide, argumentasi, ataupun temuan dari hasil kegiatan ilmiah kepada pembaca. Dengan membaca tulisan karya ilmiah, pembaca memperoleh sejumlah informasi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah harus diawali oleh serangkaian kegiatan ilmiah, sehingga isi tulisan karya ilmiah merupakan pengetahuan yang sahih atau valid. Kegiatan ilmiah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, karya ilmiah berisikan akumulasi dihadapinya. Oleh karena itu, karya ilmiah berisikan akumulasi pengetahuan yang berupa fakta, konsep, generalisasi. Sangat beralasan apabila penulisan karya ilmiah dipandang sulit. Selain kesulitan dari aspek isi yang harus dituliskan, kesulitan lain berkaitan dengan aspek proses penulisan. Kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan menurut pendapat Westi 1994-33, kutipan merupakan sebuah pengambilan atau konsep pendapat dari orang lain, sebagaimana yang tertulis dalam karya tulisnya. Kutipan di samping dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Penggunaan kutipan memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Untuk menegaskan isi uraian, 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, 5. Untuk menunjukkan bagian atau konsep topik yang akan dibahas, dan 6. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip harus diperhatikan prinsip-prinsip mengutip, termasuk menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatannya dikutip. Dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu A. Agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. B. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. C. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. D. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. F. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberikan tanda ... D. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya.
Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah penulis, bukan teks asli. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu satu kutipan langsung dan dua kutipan tidak langsung. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip tersebut. Sedangkan dalam mengutip tidak secara langsung, kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri kutipan langsung adalah: 1. Tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. 2. Tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. 3. Tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan 4. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Dalam proses ini, kadang kita mengutip teks yang panjang dan kadang mengutip teks yang pendek. Sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan panjang lebih dari 4 baris. Kutipan pendek. 1. Diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. 2. Diapit oleh tanda kutip. Dan 3. Jangan lupa sumber kutipan. Kutipan langsung panjang. Dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. 2. Boleh diapit oleh tanda kutip, oleh tidak. Dan 3. Jangan lupa sumber kutipan harus ada. Kutipan langsung baik yang pendek maupun yang panjang juga dapat dilakukan pada catatan kaki dengan tata cara spasi rapat, diapit tanda kutip, dan tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kutipan tidak langsung disebut juga intisari pendapat memiliki ciri-ciri. 1. Diintegrasi dengan teks. 2. Tidak diapit oleh tanda tanpa kutip. Yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Mengenai sumber kutipan, hal tersebut mutlak harus ditulis jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Plagiarisme. Penyebutan sumber kutipan dalam mengutip sangat penting. Bahkan penyebutan sumber merupakan sebuah tindakan legal untuk tidak dianggap sebagai plagiator. Sumber tidak perlu disebut jika pengetahuan yang dikutip telah bersifat umum atau jika pendapat atau fakta yang dikutip mudah diperiksa dan diteliti kebenarannya. Fungsi penyebutan sumber adalah: 1. Penghargaan terhadap penulis yang dikutip karya atau pendapatnya. 2. Aspek legalitas untuk izin penggunaan karya penulis yang dikutip. Dan yang ketiga, etika dalam masyarakat ilmiah dan akademis. Dalam uraian di atas muncul istilah plagiat atau plagiator. Plagiat adalah penciplakan atau pengembalian karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. KBBI 1997-775. Plagiat merupakan pelanggaran etika akademis. Plagiarisme merupakan tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain, hak atas kekayaan intelektual atau haki. Plagiator adalah orang yang melakukan tindakan plagiat. Ada 8 hal yang dianggap sebagai tindakan plagiat.
sebagaimana diambil dari Bot 1995 dan Gibaldi 1999. 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, menyalin atau mengutip langsung bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa membubuhkan tanda petik, peringkas, dan dengan cara memotong teks tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa membubuhkan tanda petik. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang ke-8, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya. Tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dan dengan sumbernya. Sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenai sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu, selingkung atau sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu 1. Catatan kaki dan catatan belakang. Contoh kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, sedangkan catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Catatan kaki, footnotes. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Tusion dan M. Thomas, catatan kaki atau footnotes ialah catatan pada kaki halaman kegunaan untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapatan, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtiar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Bentuk footnotes. Dalam footnotes harus dicantumkan nama pengarang, nama penerbit, tempat, dan tahun penerbit. Halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenang dengan teks kegunaan footnotes seperti pada buku, majalah, surat kabar, karangan yang diterbitkan seperti tesis, disertai, interview, dan lain-lain. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bibliografi adalah suatu sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber termaksud harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. 2. Memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenal tulisan yang dibaca serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. 3. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. 4. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penulis. 2. Tahun terbitan sumber yang bersangkutan. 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan 4. Data publikasi. Dalam penyusunan daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu 1. Baris pertama dimulai pada baris sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. 2. Jarak antar baris 1 spasi. 3. Jarak antar sumber 1, 5 atau 2
keluarga, nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis 1. Menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas. 2. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapatan penulisan atau sumber lain. 3. Meminjam tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. 4. Menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain. 5. Menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum. 6. Merujuk pada bagian lain pada teks. Sebenarnya setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukan masing-masing. Sistem perujukan ilmu kedokteran berbeda dengan sistem perujukan ekonomi atau teknik. Akan tetapi ada dua sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. 1. Sistem catatan menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki, footnotes atau catatan belakang, endnotes, atau langsung dalam daftar pustaka, bibliografi. Beberapa bidang ilmu sudah tidak lagi menggunakan sistem catatan, tetapi menggunakan sistem langsung. B. Sistem langsung yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan A. Langsung pada bagian yang dikutip. B. Pada daftar kutip atau pada daftar pustaka. Cara kedua ini adalah cara yang direkomendasikan oleh MLA, The Modern Law Association, dan APA. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Sistem catatan dilakukan dengan mencantumkan pemarka angka Arab di akhir setiap kutipan. Angka Arab tersebut mengacu kepada catatan yang berisi informasi dari sumber kutipan. Angka itu diletakkan langsung di akhir kutipan dan letak setengah spasi ke atas. Ada dua cara penempatan catatan. 1. Catatan dapat ditempatkan di bawah halaman yang sama dengan nomor pemarka dan disebut catatan kaki. 2. Catatan dapat pula ditempatkan pada akhir setiap bab atau sebuah tulisan dan disebut catatan belakang. Fungsi catatan kaki dan catatan belakang ini tidak hanya untuk menunjukkan sumber kutipan, tetapi ada beberapa fungsi lain. Jadi ada 4 fungsi catatan kaki dan catatan belakang. 1. Untuk menyusun pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian kebenarannya yang dilakukan oleh penulis lain. 2. Untuk referensi atau untuk menyatakan utang budi kepada penulis yang teksnya digunakan sebagai bahan kutipan. 3. Untuk menyampaikan keterangan tambahan yang dibutuhkan, namun tidak berkaitan langsung dengan karya ilmiah yang ditulis. Dan 4. Untuk merujuk pada bagian lain dari karya ilmiah. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam menyusun referensi pertama adalah 1. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama diri diikuti nama keluarga. 2. Judulnya, karya tulis yang dicetak miring dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama kecuali kata sambung dan kata depan. Dan 3. Data publikasi berisi nama tempat atau kota, koma, dan tahun terbitan yang diletakkan di antara tanda kurung dan nomor halaman yang diletakkan di luar tanda kurung. Contohnya, Jakarta, titik 2 di Jambatan 1967, 49 sampai 51. 4. Untuk kutipan dari buku berjilid atau dari jurnal atau majalah ilmiah, nomor jilid menggunakan angka Romawi atau angka Arab, diikuti dengan data publik dalam kurung kota dan diakhiri nomor halaman yang digunakan angka Arab. Contohnya MSI, 1 April, buka kurung April, 1963, 27 sampai 30. Kesimpulannya, kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, nama narasumber,
kitab suci, kata mutiara, puisi, syair, lagu, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal buku. Tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan memperbangun kredibilitas media. Sedangkan sistem rujukan seperti catatan kaki dan daftar isi. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata dan pengucapan yang kurang tepat.